Ya, Yesus mengajarkan Tuhan itu satu, Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Menurut Bapak, apakah salah ketika konsep tauhid ini kami imani, sementara Yesus pun mengajarkan konsep tauhid yang sama? Anda percaya dengan tauhid yang satu, di mana Ya, tertulis Yesus, itu, Pak? Dan siapa Yesus yang juga bicara? percaya. Kul huwallahu ahad. Itu jelas, Pak. Kul Siapa yang bicara? huwal. Orang Allah tidak pernah berbicara dalam kitab Anda. Maaf, Allah tidak Subhanahu pernah. Ya, oke. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus. Udah, saya jawab. Ya. Oke, Saya jawab. silakan. Ya. Dialognya Allah dengan Jibril ada tertuliskah? Ya ini dia, Pak. Ini Tidak ada dia. dialognya, Ini. tidak ada. Karena kan itu kan Maksudnya gimana? kitab Anda itu kan history, history, and kronologis. Maksudnya? Tidak ada kronologi, Oke. tidak ada ceritanya Al-Quran, Pak. Oh, enggak ada Siapa yang ceritanya. bicara pun tidak ada ceritanya, Pak. Anda Oke, percaya dengan jadi- 24 nabi, tapi tidak tertulis kronologis 24 nabi di kitab Anda, Pak. Sejak mulai penciptaan alam semesta, tidak ada, Pak. Oke. Bapak pelajari, Pak, Oke. baik-baik, Pak. Oke. Enggak apa-apa. Jadi gini, Pak, Anda mencoba untuk lari dari pernyataan kita yang sangat-sangat sederhana. Di dalam Islam Tuhan itu satu, di dalam ajaran Yesus Tuhan itu satu, di dalam ajaran Kristen Tuhan itu tiga pribadi. Betul? Betul. Di dalam Islam Ah. Tuhan itu satu, di dalam Kristen pun Tuhan itu satu. Itu sudah benar. Pertanyaannya Tiga apa? pribadi. Di mana? Siapa Tuhan satu itu? Siapa Tuhan satu itu? Karena Tuhan Bapak siapa? Bapak nggak mengerti, Pak. Trinitas Kenapa itu lari ke Bapak saya? tidak Pak, paham, jawab Pak. apa? Kenapa lari ke saya? Oke. Anda Bapak mengatakan Islam Tuhan percaya Tuhan Tuhan Anda satu. berapa? Saya tanya, Tuhan Anda berapa? Siapa Satu, namanya? Sama kita. Satu. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Namanya Elohim, El Shaddai, Adonai, Yehovah. Banyak namanya. Anda tidak paham Elohoi pakai bahasa Ibrani. Anda jangan lari ke perjanjian lama. Anda nggak paham. Peradaban Anda Mau tes Ibrani dengan saya, Pak? tidak perlu. Anda tidak Tidak perlu. ada kaitannya dengan dengan Ibrani. Atau dengan Israel. Jangankan Ibrani, Pak. Yesus, saya katakan, kami lebih dekat ke Yesus daripada Kristen ke Yesus. Yesus itu adalah nabi yang datang ke Timur Tengah. Kristen itu adalah agama yang datang dari Barat. Gak nyambung, Pak. Gak nyambung Anda dengan Yesus. Boleh saya jawab? Gimana? Iya, makanya saya tanya. Tuhan kami Makanya saya satu, jawab. Tuhannya Yesus satu. Dengarkan, Tuhannya Yesus satu, Tuhan Bapa ada tiga, kan? Anda yang menuduh. Baca di Al-Quran. Al-Quran menuduh. Ya sudah. Kristen itu Ya sudah. Kalau Tuhan Anda satu, kalau Tuhan Anda satu, Al-Quran yang menuduh, Yesus tertulis. bukan Al-Quran saja yang menuduh. Saya, alam semesta, akal sehat yang menuduh. Tuhannya Kristen itu tiga. Oke? Sekarang saya kasih data kepada Bapak. Sekarang saya kasih data, Bung. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dari dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Jadi Yesus itu diberikan. Dalam bahasa Yunani didomi. Didomi Dirinya itu sendiri. memberikan. Oke, nggak ada, Pak. Jangan Anda ngarang bebas. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anaknya. Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masing-masing, Betul. iya. Masing-masing memiliki hidup. Masing-masing memiliki hidup. Betul atau tidak? Betul. Anda Oke. paham? Ada berapa yang hidup di Pertanyaan saya sana? sekarang? Ada berapa Bapak- yang hidup di sana? Saya tanya, paham nggak dengan Saya tanya dulu. Ada berapa yang hidup di sana? Jangan Anda tanya saya karena saya paham bahasa Yunaninya. Saya tanya dulu. Ada berapa yang hidup di sana? Anda paham enggak yang Bapak sampaikan? Itu dulu. Saya tidak paham. paham, Pak. Saya paham. Enggak. Bapak hidup sendiri. Lalu kemudian Bapak yang hidup sendiri ini memberikan kehidupan kepada anaknya yaitu Yesus, dan Yesus hidup sendiri.
Ada berapa yang hidup di Artinya sana? dua ya. Artinya Oke, dua, dua. begitu kan menurut Anda kan? Yes, betul. Menurut Anda kan? Memang Sekarang memang saya dua. jawab. Sekarang Oke, saya jawab. silakan. Anda, Silakan. menurut Anda dua, menurut Memang dua. duniawi pun dua. Sekarang saya jawab. Memang dua. Iya, silakan. Kenapa Allah mengatakan statement tersebut? Kenapa ada Maksudnya? itu statement? Iya, karena Kenapa memang ada pernyataan karena memang Allah punya karena kehidupan memang sendiri, anaknya Yesus karena punya kehidupan sendiri. Kenapa? iya, karena memang dua pribadi berbeda. Satu pencipta, satu ciptaan. Jangan karena memang, jangan. Kenapa Anda Lah, bilang memang- Yesus ciptaan? Lah memang cipta ini. Diberikannya Bukan, anak bukan. mau ini. Ini diberikan, Pak, diberikan. Yesus diberikan hidup. Kalau Yesus tidak diberikan hidup, dengarkan, kalau Yesus tidak diberikan hidup, apakah Yesus bisa hidup? Yesuslah yang memberikan hidup itu sendiri. Kebalik, Pak. Jadi Ini dia- dalilnya, Pak. Dalam bahasa Mana Yunani didomi. Bahasa Yohanes Indonesia, 5:26. Bahasa Indonesia. Saya enggak ngerti bahasa asing. Yohanes Saya ngerti 5 bahasa nomor 26. Melayu, Bahasa Indonesia. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan hidup, Pak. Hidup itu bahasa Yunani Zoe. Yesus menerima Zoe daripada Bapa, Jangan melebar. Bapak udah baca Yohanes 5 ayat 26. Bapak sudah baca itu aja. Jangan lari kemana-mana, Pak. Kenapa itu Oke, keluar silakan. teks itu? Kenapa keluar teks? Karena kalau itu? Mesti ada kenapa alasannya. keluar? Karena Yesus kalau tidak diberi hidup, dia tidak hidup. Menurut Anda? Ini Karena menurut Yesus dalil. hidup itu sendiri. Enggak. Mana dalil? Mau bukti? Mau bukti? Iya. Iya. Roma 14 nomor 9. Ya, apa artinya? Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Betul. Siapa yang Bapak menghidupkan? tidak paham kan? Siapa yang menghidupkan Yesus? Jawab saya. Bapak tidak paham kan? Roma 10 ayat Saya 9 tanya, tidak paham siapa kan, yang Pak? menghidup? Saya tanya saudaraku, siapa yang menghidupkan Yesus? Bapak tidak paham kan, Pak? Jangan pakai logika dunia. Saya tidak paham atau Bapak yang kelabakan? Bapak, Enggak, enggak. perkenalkan nama saya Bang Zuma. Saya Bang Zuma, Pak. Saya yang dikenal dengan Zulkifli Emabas. Saya tanya kepada Bapak, Yesus. dari Mangkasar. Bapak dari Mangkasar. Iya, cocok. Saya tanya kepada Bapak. Bisa kata yang dari Mangkasar tuh jadi. Oke. Cocok pula kamu. Oke. Iya. Nah, di sini jelas sekali diterangkan Yesus itu dibangkitkan dari kematian agar dia bisa menjadi Tuhan. Dalil dalam kitab saudara nggak bisa kita pungkiri. Anda sadar itu? Pak, Tidak begitu. kalau Anda berpuasa, Pak, tolong ulangi kata-kata itu, Pak, yang Anda sebutkan barusan, pasti Anda paham. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Artinya, Siapa yang menghidupkan supaya dia Yesus? kembali ke habitatnya. Habitat apa? Kembali ke dia Habitat sendiri. habitat apa, Pak? Kembali ke ketuhanan, keilahiannya sendiri, itu artinya. Di Anda mana tidak paham, keilahiannya Yesus semua? Dengarkan, Pak. Yesus itu tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan keilahian. Kenapa? Karena hidupnya pun adalah hidup pemberian. Tuhan Tolong memberikan Bapak- hidup kepada Yesus. Pak. Oke, sekarang begini aja, Pak. Tolong Bapak benarkan perkataan Bapak tadi merujuk dari ayat-ayat kitab Anda. Itu saja, Pak. Jangan dari kitab saya yang Anda tidak paham. Itu saja, Pak. Kan? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa dengan kitab saudara? Kitab Anda itu kan meluruskan kitab sebelumnya, kan gitu kan? Saya tanya jangan- dulu, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Saya tanya. Iya. Yesus diberikan kehidupan. Anda iyakan atau tidak? Siapa yang memberi kehidupan? Orang dia sendiri, kehidupan itu sendiri, Pak. Kisah Para Rasul 2:32. Ini untuk kedua kalinya Yesus diberi kehidupan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Anda sadar kalau Yesus itu dibangkitkan. Dibangkitkan artinya dihidupkan kembali dari kematian. Setuju? Saya jawab dulu ya. Itulah hikmat dunia.
Bapak ngerti nggak hikmat dunia? Hikmat dunia ini begini. Siapakah Anda harus menafsirkan apa yang ilahi sampaikan? Siapakah Anda Ini nggak usah. manusia biasa saja? Tapi Saudaraku. saudara paham kok Pak. Saudaraku, Iya. kita tidak usah mentafsirkan. Ini Monggo. aja kita. Nah, Anda menafsirkan Pak. Yesus Anda tidak inilah biasa yang menafsirkan. Yesus inilah yang dibangkitkan. Maksudnya apa itu, Pak? Kalau Yesus dibangkitkan? Bisa bantu saya untuk paham? Dibangkitkan bahasa Indonesia. Anda tidak paham Pak yang Iya. tersirat di dalam itu Pak. Bapak mau mencari kebenaran Tuhan Pak. Saya kasih contoh Anda nih. Saya kasih contoh ini di internal Kristen. Saya kasih tahu Anda di internal Kristen ya. Anda tahu Iya. paham Iya. ada oneness, ada Iya. trinitas ya. Anda tahu kan? Orang itu berdiskusi, berdebat, mencari kebenaran Allah. Pertanyaan saya sama semua manusia, siapakah kamu mencari kebenaran Allah? Allah punya rahasia Allah. Iya. Siapakah kamu? Itu aja. Begini, Makanya saya gini tidak Pak, gini setuju Pak. itu oneness. Apakah trinitas, saya nggak mau terlibat di situ, enggak. Karena mencari Gini, Pak, kebenaran gini. Allah. Gini Pak, Siapakah di da- manusia itu Pak? Termasuk Anda Pak, mau mencari kebenaran Allah. Allah kan punya rahasia sendiri. Yang tertulis Kitab ini saudara saja yang menerangkan- kita bisa sampai kita kerjakan, udah syukur. kitab Monggo, kitab Bapak yang menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2:32, Yesus itu anastemi. Anastemi itu dibangkitkan, Pak. Apakah Yesus ini dibangkitkan dari pingsan, dibangkitkan dari tidur, atau dibangkitkan dari kematian? Itu poin yang saudara saya harus jawab dengan jujur. Kalau dia dibangkitkan, berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk, berarti betul apa yang dikatakan oleh umat Islam, Yesus itu hanya nabi dan rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Maka saya katakan Islam lebih dekat kepada Yesus daripada Kristen kepada Jangan Yesus. melebar. Bapak tadi bangkitkan tadi Pak. Intinya Iya, Bapak, oke. substansinya Bapak tadi kan dibangkitkan. Itu aja, jangan lari. Ya, Yesus di situ dikatakan anastemi. Anastemi itu dibangkitkan. Iya. Oke. Siapa yang membangkitkan Yesus? Oke. Oke, siapa yang membangkitkan Yesus itu pertanyaannya yang harus dijawab. Iya, Yesus sendiri membangkitkan siapa tuh yang mati? Lazarus. Pak Joni, siapa lupa saya? Lazarus. Lazarus. Siapa tuh yang membangkitkan sudah 4 hari mati? Pak, Yes. Pak. Jangan Pak. jauh berpikirnya, Pak. Oke, oke. Siapa itu? Ada Oke, lagi yang baik. paling penting buat Pak Juma. Pak Juma, Bapak itu saya tahu hebat, luar biasa. Saya angkat jempol. Satu saja Terima pertanyaan kasih. saya sama Bapak. Maha suci Allah. Iya, gimana? Kalau Yesus atau Isa Al-Masih yang dipercaya di dalam Al-Quran diangkat dan akan datang lagi di akhir zaman, sudah berapa usianya itu sekarang? Apakah dia yang Anda tunggu itu manusia atau tidak? Sudah ribuan tahun Pak hidup. Apakah dia manusia atau nabi atau guru? Jelas dialah Tuhan itu sendiri. Tak usah jauh-jauh kita Kenapa berpikir. bisa? Iya. Kenapa bisa dia Tuhan, Pak? Kenapa bisa dia Tuhan? Nah, dia 2000 dari sejak 2000 tahun yang lewat Iya, naik ke surga, Anda percaya dia Iya. akan datang lagi ke bumi. iya. Begitu Apa masalah? berapa usianya sekarang? Nah, usianya sekarang berapa banyak itu? Berapa Oke, tahun? baik, Berapa ribu baik. tahun, Pak? Oke. Apakah Baik, dia Tuhan? baik. Pertanyaan saya, apakah dia Baik, Tuhan? baik. Umurnya sampai ribuan Baik. tahun. Oke, baik, baik. Dan dia juga Oke. mengatakan, Pak, Yesus sendiri Iya. bernubuat dalam Alkitab akan kedatangannya dan semua manusia Pak akan melihat kedatangannya. Siapakah dia itu? Iya. Iya, baik, Monggo, baik. monggo. Oke, baik. Saya tidak menggunakan Al-Quran karena Bapak tidak beriman kepada Quran. Cukup kitab yang Anda imani. Di dalam Mazmur 91 ayat nomor 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan kepadaku. Ini yang dipanjangkan umurnya ini siapa di sini, Pak? Siapa yang Saya- dipanjangkan? Saya tidak mau menafsirkan apa yang saya tidak tahu. Ah, Apa yang oke. saya tidak tahu. Kalau Baik, menurut Anda saya- siapa? Yesus, Pak. Jangan menafsirkan perkataan-perkataan Saya yang tidak Anda tidak oke. saksikan, Pak. Oke, baik. Boleh saya terangkan? Jangan, Pak. Boleh Monggo. saya terangkan? Oke, baik. Boleh. Pada saat Bapak buka Bible, pada saat Yesus diuji oleh iblis, Pak. Di dalam Matius 4 nomor 6. 4. Apa yang diterang? Ya. Ya. Ya.
Apa yang diterangkan di sana kemudian oleh iblis ketika Yesus dicobai? Kan Di sana iblis tahu. mengatakan, gimana? Iblis tahu di Matius 4 itu, Iya. Matius 4 itu ya 3 Iya. sampai 10 itu. Yesus tahu Iya. siapa Yesus. Dia tahu sebagai jelas. apa? Iya, dia tahu sebagai apa? Disitulah narasi Bapak gunakan. Saya tanya saudara, saya tanya, Yesus, iblis tahu, Kan dia tahu kalau, iya, Iblis sudah dia bilang, tahu. saya tahu. Engkau Maka siapa? mereka akan membopong kakimu. Oke. Iblis bilang begitu. Oke. Dan Nah, iblis menjual jasa, mau menjual jasa dunia Oke. ini mau dikasih. Oke. Ya Iblis gantian kalau Pak, di- gantian Bang, biar Bang Juma mau Oke. menjelaskan Udah. umur Tuhan Pak, sebentar Pak ya, umur Oke. Tuhan, jelaskan Bang, silakan Bang. Ya. Ya, Matius 4 nomor 6 di situ, saudara. Di situ iblis berkata, jika engkau anak Theos. Betul? Jadi Yesus di sana diketahui oleh iblis sebagai anak. Anak ini apa? Hamba. Hamba Tuhan, anak Tuhan. Jika engkau adalah anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Oke? Malaikat mereka akan datang, Tuhan akan mengirim malaikatnya dan malaikat itu akan menatang engkau di tangannya agar supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Baca Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya Yesus itu betul adalah hamba Tuhan yang dibangkitkan dari kematian. Selesai kita ya? Benar Pak ya? Oke? Bet- Saya mau Gimana? balik pertanyaannya Pak tersebut. Saya mau balik Iya, aja Pak. Kenapa? Iya. Kenapa iblis mencobai Yesus? Iya, karena Yesus bukan Tuhan. Berarti Anda, kamu itu kasar buat saya ya. Anda berteman sama iblis. Kenapa bisa Pak? Sepemahaman. Iyalah. Kenapa Dia bisa? mencobai Yesus kok. Anda sepakat sa- dengan iblis itu. Salah. Setuju, Salah. kan? Dengarkan saya. Yakobus 1 nomor Ya. 13. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Yesus di situ dicobai atau tidak? Case Jakobus. Case Jakobus. Tunggu. Kasus, Pak. Dengarkan dulu Pak. Kasusnya Jakobus Dengarkan. itu kita manusia ini, Pak. Dengarkan Apa, itu saudaraku. umat duniawi ini, Pak. Dengar- Saya Dengarkan Bapak saudaraku. buka Jakobus, Yesus jawab dulu. I- Saya jawab Jakobusnya. Ye- Saya jawab Oke, di Yakobus enggak, saya apa, tanya Pak? dulu. Oke, sebelum Anda jawab Yakobus, saya tanya dulu. Yesus di Matius 4 dicobai iblis atau tidak? Iya, benar. Oke, dicobai. Yakobus di situ Allah bisa dicobai iblis tidak? Bukan itu. Kenapa Loh, iblis Pak. kenapa Pak. iblis mencoba Yesus? Pak. Iya, saya tanya dulu. Yakobus mengatakan Tuhan tidak bisa dicobai oleh iblis. Sekarang di Matius 4, apakah Yesus dicobai oleh iblis? Sekarang Jakobusnya juru saya jawab. Saya tanya dulu di Matius 4, Akan Yesus Bapak bilang ini iya nanti lari ke Enggak. Matius 4 nanti, tapi Bapak buka Oke. Jakobus barusan, jawab dulu. Oke, silakan. Yakobus itu ditujukan kepada umat manusia bila ada suatu penderitaan. Iya. Itu berlaku lah itu. Banyak orang Oke. kalau ada banjir, wah ini percobaan dari Tuhan. Oke. Maksudnya Pak. Baik. Ya, Oke. jangan lari-lari Oke. Pak melebar. Oke. Monggo. Intinya Kembali, Matius. Allah tidak bisa dicobai oleh iblis. Betul atau tidak? Tidak. Betul. Betul. Yang mana yang ada Roh Kudusnya nih, Pak Fuman tunggu dulu. atau Sujojo nih? Di sini ada dua Nanti oten, akan- satu oten, Tuhan tidak satu bisa oten dicobai, Pak. berfungsi Kan Bapak otaknya, bilang satu barusan. enggak, satu gagal ginjal. Yesus itu Pak posisinya Juma baru sebagai bilang Allah tidak bisa manusia. dicobai iblis. Kan itu pertanyaan Pak Juma. Ini ngomong Iya. panjang, nggak tahu mau ngomong Iya apa kan? ini. Akan terbalik nanti nih Pak. Omongan Bapak Iya, iya. terbalik ke Bapak nanti. Iya, enggak Iblis apa-apa. tidak bisa Saya ulang mencobai pertanyaan. Allah. Kan gitu kan? Oke, iya. Iblis, Iblis tidak ya. boleh mencobai Allah, betul? Tidak bisa.
Ya, oke. Yesus di Matius 4 Karena dicobai Allah iblis- atau tidak? Dicobai iblis atau karena tidak? karena iblis Iya. belum tahu siapa Yesus, tapi dia hanya ambil ada tertulis malaikat harus begini menolong, dibilang gitu kan? Oke, Ini nggak ada yang Pak. nyambung loh dia Bang Juma dari tadi ini orang. Yesus, rahasia Yesus belum terbongkar sama iblis ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Anda nggak Pak, ya? paham Pak. Bapak Iya. itu ada penyakit. Ya, nggak tahun mungkin 600, iblis nggak tahu Pak, Tuhan yang peradabannya, mana, Pak. Jadi nggak mungkin nyangkut dari Adam sampai tahun 600. Bapak nggak bakalan nyambung itu Pak. Sudah pasti Pak. Ini kita tidak ada bahas Al-Qur'an. Jadi jelas. Ya, jadi jelas Pak, Matius 4 dan Yakobus tadi menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Betul? Betul. Justru sampai ke abad pertama itu sampai Benih sama Joni dulu deh Bang Juma. Ini orang nanti larinya ke Nikea ini Pak. Ke Nikea ini Pak. Nanti Jangan larinya, Bang Bapak nggak Handi. paham itu, Pak. Beliau biar beliau Nah, beliau ke Nikea belajar. nanti larinya. Sudah tua kasihan, udah dekat. Iya. Udah dekat matahari tenggelam ya. Ya gimana Fu Manchu? Itu. Uman ini 2 jam sekali kena itu ayat. aja. Udah cukup. Kasihan. Hanya satu ayat saya berikan sama Bapak tadi. Yohanes 5 Apa ayat itu, Pak? 39 dan 40. Cukup. Bapak Oh, jadi saya enggak- melihat. Sudah nggak salah Apalagi? Pak. Saya yang itu aja. tidak saya yang tidak tahu Bible maksudnya gitu ya. Betul, kurang memahami. Oh, kurang memahami. Bapak memahami yang tersurat, bukan yang tersirat. Oh. Kenapa Yesus Oke. datang? Kenapa Isa Al-Masih datang? Itu pun Anda nggak bisa jelasin kali. Oke, saya jelasin kalau itu. Ya, monggo. Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Kenapa harus Yesus? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang diperlakukan terlalu naif hanya Yesus. Satu-satunya utusan Tuhan yang kemudian diperlakukan, disumpahi, dikutukin hanya Yesus. Satu-satunya utusan Tuhan yang disembah di samping Tuhannya hanyalah Yesus. Maka dia datang kembali untuk meluruskan ajarannya yang disesatkan oleh ahli kitab. Mau bukti? Mau bukti Pak? Salah itu, Pak. Silakan. Oke. Di dalam kitab saudara diterangkan di Yohanes 12, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus akan datang. Dia katakan gini, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Bapak paham data itu? Ya, Menurut Bapak apa artinya? Artinya bahwa Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Pak, Yesus menerima firman dari Tuhannya. Cakupan dari firman yang diterima Yesus dari Tuhannya adalah mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Di situ dikatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakim di akhir zaman. Saya Boleh? minta, Saya jawab. saya minta kepada, oke, sabar dulu, sabar. Dengarkan, 10 detik. Saya minta kepada Bapak, firman yang Yesus sampaikan ketika datang kepada Bani Israel, agar manusia di luar Yahudi menyembah dirinya, mempertuhankan dirinya. Itu tertulis di mana? Silakan. Jadi dua pertanyaan. nggak ada. Satu aja, Pak. Tidak perlu. Satu aja, Pak, satu Makanya aja. dua pertanyaan. Satu aja pertanyaan. Firman yang kusampaikan itulah menjadi hakim atas kamu dunia ini. Firman yang Iya. dikatakan Iya, iya. Yesus Maka- itu firman oke. itu sendiri. Makanya dia Maka saya, salah Anda. Anda kok memelintir? Kok Anda memelintir? Katakan. Kenapa Anda? Katakan. Iya, oke. Makanya saya tanya, di mana firman yang Yesus katakan agar manusia di luar Yahudi menyembah dirinya? Iya, Mbak. Tunjukkan ke saya, Pak.
Yesus datang ke atas bumi untuk apa? Atau Isa Al-Masih datang ke atas bumi ini untuk apa? Anda Tunggu, paham tunggu, nggak, tunggu. Jo? Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana. Anda kan bertanya kenapa Yesus yang datang kedua kalinya kan? Jawaban saya, Ya, Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sekarang Anda adalah manusia Kristen yang mempertuhankan dan menyembah Yesus. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu datang bukan untuk menghakimi Anda, tunjukkan kepada saya data perkataan Yesus untuk menyembah dirinya itu tertulis di mana? Tadi Bapak sudah jawab tadi. Apa tadi? Bapak tadi ayatnya tadi, Bapak baca tadi apa? Nggak nyambung ini. Firman Saudaraku, yang menjadi Saudaraku, tunggu Bang teman-teman Hadi, yang sudah lain, mulai. diam aja dulu yang lain itu. Jangan ikut-ikutan kamu anak kecil. Nanti yang tahu. tadi Bang Hadi nanti dimarahi Bang Hadi. Nanti Firman kamu pula yang disembur menjadi Bang Hadi. hakimnya. Firman pula yang menjadi Ya ini betul. Firmanku lah yang menjadi Ya, hakimnya. sudah. Maka saya minta, Itulah jawabannya. mana firmannya Yesus? Mana firmannya Yesus Itulah agar dirinya jawabannya. disembah? Iya, oke, saudaraku, oke. Salaman kita. Moga-moga. Mana firman Yesus yang akan menjadi hakim yang mengajarkan bahwa sembahlah aku? Itu tertulis di mana? Dia sudah ngomong tadi, Bapak ngomong malah. Firmanku yang menghakimi. Iya, makanya firman Yesus, Bapak, firman Yesus yang menjadi hakim nanti, yaitu sembahlah aku, itu tertulis di mana? Tadi Bapak baca tadi apa tadi? Di ayat berapa tadi Pak? Yang ayat 12 tadi atau apa Malah tadi? saya. Firmanku yang menjadi hakimnya tadi di ayat Yohanes berapa tadi, Pak? 12 Yohanes 12:48. Dengarkan saya. Oke. 30 detik. 12:48. Barang siapa Oke. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia yang menolak aku itu sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti sudah ada perkataan Yesus yang sudah disampaikan kepada Bani Israel. Tolong tunjukkan perkataan itu yang mana Yesus meminta disembah seperti yang Anda lakukan hari ini. Tunjukkan ke saya. Ada? Mantap. Menurut Bapak harus ada jelas tertulis. Aku lakukan. Ya, itu kurang lebih demikian. Kurang lebih demikian. Bapak, Ya, Bapak kurang lebih ini demikian. dia kata. Bapak menuntut tertulis kan gitu Pak. Yohanes 12:48 Saudaraku, itu dengarkan. Bapak mau- Dengarkan saya. Kita Di sudah dalam tahu, kita dengarkan. sudah tahu, Pak. Di dalam pernyataan Yesus ini, dia telah mengatakan, laleo. Apa kata laleo itu? Sesuatu yang sudah ia ucapkan. Pada saat dia belum terangkat ke langit, dia sudah mengucapkan itu. Sembahlah aku. Mana dalil itu? Pak, waduh, Bapak baca cuma di Matius 24 juga bahwa Yesus bernubuat akan kedatangan apa? Udah cukup. Cukup jawabannya, Pak. Dia Kalau datang saya sebagai tambahkan, saya hakim, berbuat- Bapak. Yesus nanti kan, oke. Iya. Memang siapa hakim yang lain, Pak? Bapak kan bertanya ke saya, Bapak kan bertanya ke saya, Pak. Iya kan? Bapak bertanya kepada Bang Suma, kenapa Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Saya jawab, Yesus datang untuk menghakimi Kristen. Apa dasar pijakannya? Karena Kristen menuhankan dirinya. Tidak ada. Itulah dia datang nanti untuk hakimi Kristen. Karena Kristen mempermalukan dia di hadapan Tuhannya. Itu loh Pak. Kalian mempermalukan Yesus. Sudah? Yesus Sudah? itu hanya utusan Tuhan. Nah sekarang, tunggu Pak, tunggu. Sekarang kalau Kristen itu lolos di penghakimannya Yesus, tidak pernah. Bahkan di dalam Matius 7 Pak, 21, 22, 23 bukan
Tidak ada kan? Ya. Maka karena itulah Ya. enyahlah daripadaku, kalian Kristen semua adalah pembuat kejahatan. Silakan. Sudah. Jadi ini kita akhiri aja pembicaraan ini. Sudah pas itu. Saya hanya statement saja. Baca itu Oh iya, baik-baik. boleh. Iya. Nah, ini statement Iya, aja. boleh, Bapak mengulang yang tadi. Yohanes 5 ayat 39-40. Iya, Yang boleh. pertama. Yang kedua. Para jaringan. Pikirkan mata-mata. Bagus sih suara tak terdengar. Bagus bang. Akan ditiadakan kamu kelak. Oke. Siapa yang ditiadakan Oke. tersebut? God Bapak, Pak, satu pertanyaan dari saya Pak. Ntar dulu, Masih Banyu mau Mak belum- datang Bapak besok Pak? Banyu Mak mau nutup dulu dia. Banyu Mak dulu. Dia mau sangat terakhir. Oh iya, maaf, sorry. Dengar dulu. Saya terakhir ya closing Iya, sebelum. monggo. Saya sudah tegur Iya, teman-teman baik. yang di bawah ini, saya nggak kenal tapi dia Kalau- kenal. Ya silakan. Iya, cocok Kigang. Jadi kalau akan tunggu dulu. Wahyu 20 nomor 4. Dia datang bukan untuk memberikan oleh-oleh yang baik kepada Kristen, tetapi oleh-oleh neraka. Matius 7 ya jelas sekali 21, 22, 23. Enyahlah engkau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, saya hanya ingin terakhir kali ini, untuk sesi kali ini, menjelaskan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan seperti ini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang beruntung. Lalu Al-Quran menjelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Saudaraku, saya sudah memberikan data di dalam kitab saudara, pengakuan Yesus tentang dirinya dan seterusnya. Tapi pasti Anda menolak itu, karena Al-Quran memang sudah mengatakan orang kafir itu diberi peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka telah ditutup, dan mereka mendapatkan azab yang berat. Walahum azabun azim. Terakhir, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara mereka orang-orang kafir ini ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan hari kebangkitan. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka sesungguhnya bukan menipu Allah, bukan menipu bangsuma, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari.
Saya kira ini bahan renungan, bukan kalah menang, tapi bahan renungan. Kita renungkan edukasi yang kita berikan sore hari ini. Apakah kemudian yang saya uraikan melalui Bible, pernyataan Yesus itu sudah betul, atau yang benar adalah saudara kita Kristen yang mencoba lari dari pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan di dalam Bible dia tentang dirinya. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas kesempatan singkat ini. Saya mau OTW. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan saya, silakan kita menuju ke gunung bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Apa kata kuncinya, Pak? Silakan. Kata kuncinya hanya satu, tidak dua, dan tidak panjang. Ya, oke. Yang Bapak Pemancu. sampaikan, Pak Juma sampai yang Pak Juma Pemancu, tadi Pemancu. sampaikan. Ya. Pemancu, kimain mantang pemancu. Ya. Kata kuncinya dulu Bang Handi. Ada kata kuncinya Kata tahu. kuncinya dulu, kata Oh iya tahu. kuncinya. Sorry. Yang Pak Ada Juma kata sampaikan kuncinya tahu, Pak. Onde-onde sangkuli balap, Pak. Bukan. Yang Pak Juma tadi sampaikan berbicara. Iya. Tidak tahu saya siapa yang bicara itu, Pak. Narasinya tidak ada. Siapa yang bicara, Pak, itu, Pak? Itu aja cukup. Yang mana yang penyuluhan. mana? Kata kuncinya apa Yang tadi? Bapak- Kata kuncinya tadi apa? Dia bertanya. Yang Bapak sampaikan penutupan Dibacakan tadi. Itu siapa yang bicara? Siapa yang bernarasi di situ? Gak jelas. Allah Subhanahu wa taala. Allah Di mana Subhanahu wa bicara, taala Di mana narasi? melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialognya tidak ada. Mohon maaf, dialognya Jibril dengan Allah tidak ada. Maksudnya apakah ada dialog antara Paulus dengan Yesus? Saya tak tanya dulu. Apakah ada dialog antara Yesus dengan Paulus? Ada. Di mana? Di mana? Iya, di mana Paulus? Bapak, kita Oke. Baik. Tolong jelaskan di mana Yesus memberikan pernyataan tentang wahyu, tentang Roma 1. Silakan. Tentang apa? Dia Kita nggak Saulus perlukan tadi. mengapa Saya engkau hanya menganiaya menanggapi aku? satu aja Itu kata sudah ada kunci dialog. Berapa kali bertemu? Udah. Berapa kali bertemu? Cukup satu kali itu aja sudah cukup. Udah. Tapi tulisannya, apakah hari itu juga Paulus menuliskan semua 14 kitab itu? Ya enggak lah, Jangan itu ber- butuh proses, Ya, butuh. udah closing time, Pak. Oke. Udah, Nah, closing di mana Yesus mengajarkan Galatia, Filipus, Efesus, Roma, Ibrani? Di mana Yesus mengajarkan itu kepada Paulus? Itulah bedanya Bapak. Dia makin dulu Pak Mancu. Pemancu dia makin dulu. Anda bertanya tentang Quran, dialog. Ketika saya tanya mana dialog Yesus dengan Paulus, ternyata nggak ada. Itu pun di dalam Kisah Para Rasul itu hanya karangan Lukas. Itu hanya karangan Lukas. Ingat, ini pesan saya dari saya ya, sebelum saya turun. Yesus dalam Yohanes 14 nomor Sabar Pak. Yesus sebelum terangkat ke langit apa yang dia katakan? Adalah benar jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Aku akan minta kepada Bapa agar ia datang. Dalam namaku. Di Yohanes, Dalam namaku. betul. Dalam Yohanes 16. Iya, memang betul. Semua nabi itu, semua nabi itu ada urutan-urutannya, Pak. Mereka saling kenal satu sama lain, Pak, itu nabi. Tidak kenal, mana bisa kenal, Pak. Tidak ada kenal satu nabi dengan yang berarti lainnya. Dari mana kita salah tahu? Anda, salah Tidak ada Anda. kaitannya dengan para Tidak nabi. ada. Salah Anda, salah. Tidak ada kaitannya. Salah Anda, salah. Terang saya bilang. Ya, apilah itu. Oke. Oke. Mendingan pergi aja, Pak Pumen, mendingan pergi aja udah. Pak Pumen pergi aja udah. Dari tadi pengen pergi aja udah. Percuma diskusi dengan Pak Pumen. Jadi Bawa gitar kisah ini. Para Rasul 9 itu cerita Lukas, asistennya Paulus. Yesus mengatakan Monggo. dia akan pergi. Sebab kalau dia tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Maka dia harus pergi. Setelah Yesus pergi, yang datang adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Bohong enggak tuh? Enggak. Yang datang setelah Yesus siapa? Anda menang aja. Enggak, saya tanya dulu. Yang datang setelah Yesus siapa? Yesus. Yang datang kepada semua orang percaya itu Roh Bukan itu Kudus. pertanyaannya Pak Joni. Yang datang sesudah Yesus. Yang datang setelah Yesus siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di Damsik siapa?
Itu suara Anda nggak Tuhan paham itu, Yesus. udah. Oke, lanjut. Bang Handi, teman-teman sekalian, Bang Erik, Bunda Rahma, Dewa, Bang Nasir, Bang Joni, dan juga Pung Mancung Sang Hai Song Hayong, dan juga Rocky Permanen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam NKRI Merdeka. Ya Banyu mah tetap di stay di mobil, dengar dulu. Ya. Sebentar Pak Joni sebentar ya. Pemancu, di mana kini kah? Siapa nih? Oh, saya ini di Jeneponto. Itu ada Bunda Korla, katanya jangan pergi dulu, mungkin beliau mau diskusi sama abang. Silakan Iya, Bunda nggak Korla pergi. naik, Bunda Korla. Persiapan di mobil aja dia. Oh, bang cuma mau itu. Bunda Korla minta permintaan, saya jambak aja ya Bunda. Itu dia bertyping di bawah. Bunda Korla saya jambak ya. Ya ntar. Pak Joni, Ya, apakah Paulus sama Yesus pernah ketemu Pak? tidak. Tidak, baik. Mana sih? Apakah Yesus tahu ajaran Paulus? Tahu. Oke. Dari mana dia tahu Pak? Ya dia maha tahu. Apakah Yesus maha tahu? Iya. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat Pak? Nah itu jawaban yang udah ulang-ulang itu. Bunda Korla, Maha tahu Pak ya. bunda Itu kita pertanyaan yang udah basi lah. Jangan pergi dulu katanya, terus jangan pamit dulu. 2 kali dia typing tuh. Iya, nggak apa-apa, tak naikin aja kalau udah naik baru ngomong gitu. Iya ini Biar lagi di sama Dewa jambak. aja. Biar Banyu sama kan Dewa masih aja. ada di sini perjalanan nggak apa-apa. Kalau Pak untuk Joni urusan kalau Yesus perempuan, maha tahu, Pak Joni kenapa dia nggak Biar tahu sama hari Dewa. kiamat? Iya, hari kiamat kan memang tidak perlu diberitahu. Berarti dia nggak tahu. Tahu aja katanya itu barusan typing. Bunda Tidak perlu juga diberitahu. naik, Bunda naik. Sini ngobrol sama Bang Juma. Ya udah naikin aja. Kalau naik baru ngomong. Tadi katanya di Bunda di bawah aja. Itu baca typingnya tuh. Ya udah biarin Bunda kalau naik mau aja, dibawa. Bun. Ayo Bunda Korla ke sayang, atas yuk. katanya. Bunda Ngobrol nyimak, sayang, ngobrol sebentar. katanya. Naik aja bentar, Bunda Korla, kita ngobrol-ngobrol Naik aja bentar, dulu kata Bang Juma. bentar. Bunda Bang Juma yang ngomong dong. Naik bentar katanya guru Bunda. Iyalah. Bunda Bunda Korla. naik dong. Gitu, Bunda naik. Ini perintah daripada komandan ini nih, Komandan Komal. Silakan naik dulu ya. Gitu. Ya, bener, udah naik tuh. Assalamualaikum Bunda. Belum ya? Belum. Bunda di bawah aja. Katanya Bunda di bawah aja. Juma ngomong aja katanya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cuma warahmatullahi ini wabarakatuh. kayaknya banyak pengetahuannya dia. Jadi Bunda lebih baik dibawa aja, tertarik untuk dia bicara. Penjelasannya lebih padat dan mudah disimak sebenarnya. Iya, tapi pingin ngobrol lah Bunda. Mau ngobrol Kita apa? kan Bunda penggemar nyanyi seru mah tuh, kita kayak ikut anu. berdendang juga nya kalau Bunda Korla ada. Nanti kan Bunda gitu. nyanyikan no comment nanti loh. No komen enggak lah. Soalnya Bunda baru sehat. tidur, jadi kayak tadi soalnya sempet main lihat yang live, tiba-tiba tadi apa di akun yang ini apa di akun satu lagi yang katanya nggak tahu dia baca apa, dia bilang katanya Nabi Muhammad itu para Ini sahabat suaranya disuruh Bunda Korla ya. para sahabat Tadi disuruh ada minum musik. darahnya Nabi gitu. Itu menurut Bunda itu bukan akun, itu bukan hadis, itu hadis palsu. Iya, Masya Allah. Gitu. Bunda Korla ternyata belajar juga rupanya ya. Oh, dulu kan waktu itu kan masa-masa yang Bunda mah sebenarnya pembahasan agama-agama ini udah Bunda lewatin, karena kan waktu itu kan perdebatan antara pemilihan gubernur itu kan. Iya. Jadi kalau kita berdebat dalam hal politik pasti melempar beberapa hadis dan ayat. Jadi jatuhnya kita jadi jadi dengan tidak kesengajaan jadi Bunda mempelajari tentang
banyak ya agama gitu. Terus ya udah melupakan semuanya karena kan masa masa pemilihan itu kan udah nggak ada lagi, ya udah jadi nggak pernah mengupas tapi tetap aja gitu masih ada. Oh gitu. Karena kan memang dari kecil memang udah belajar agama. Oh, terus Bun, ini dialog debat lintas agama ini mulai tertarik kapan? Kemarin? Tadi pagi? Tertariknya udah berapa lama tertarik, dari berapa bulan yang lalu gitu. Ini debat pertama Bunda nggak ngikutin gitu kan, pertama Bunda cuma denger aja ini apaan sih gini kan, denger lewat. Akhirnya ada perdebatan. Sebenarnya sih perdebatan ini mencari kebenarannya aja. Bunda saya tanya Bunda Ya. mendengar perdebatan siapa pertama kali? Bunda nggak tahu, tapi Bunda Nandar soalnya waktu itu. Sekarang ada berapa banyak? Ada 3, ada 4, banyak sekarang ya kayaknya. Menurut Bunda Bang Juma seperti apa? Belum kenal kayaknya. Bang Juma ini kalau Bunda lihat dia menyampaikan sesuatu penjelasan itu dengan bukti dan nyata gitu. Jadi dia tuh nggak mengarang-arang karena ada poin-poin ada poin-poin yang dia ngomong itu memang sesuai dengan pemikiran Bunda gitu. Jadi kayak gini, yang dia tahu juga Bunda tahu gitu. Yang dia baca Masya Allah, gitu. luar biasa. Sedikit lagi dia open cam. Ya, kayak tadi tentang tadi tentang dia bilang tentang Alkitab Alkitab tadi Isa yang Yohanes, iya betul. itu kalau disatukan dengan hadis itu nyambung gitu loh. Jadi kayak Betul. emang kehakiman dia akan turun untuk itu nyambung gitu. Jadi kayak penjelasannya di Alkitab sama hadis yang keluar itu nyambung. Jadi nggak ada perbedaan, itu sama kan. Sampai Bunda tahu loh. Jadi di Masya situ Bunda Allah. sempat berpikir, loh berarti yang di Alkitab itu berarti benar gitu. Jadi tapi tergantung kalau misalnya kalian bertanya, Bunda beriman nggak kepada Injil? Bunda beriman kepada Injil, tapi Injil yang mana dulu yang Bunda imankan? Mantap. Itu kita orang Islam tidak boleh nggak beriman kepada Injil, malah dia nggak sah Islamnya. Tapi Injil yang mana dulu diimam? Kalau Injil yang seperti itu, Bunda imamkan karena itu benar. Bukan Injil yang Yunani ya Bunda ya? Kayaknya Yunani kan itu makanya kan ada dikatakan di dalam Alkitab itu kan yang dibantah gitu karena mereka yang menselisihkan Masya perkataan. Allah, luar biasa. Itu aja, pokoknya Bunda doakan aja perdebatan ini jangan ini kan diskusi tentang mencari kebenaran sebenarnya. Jadi Bunda tolong di ini antara pertanyaan ini- lagi, harapan Bunda kepada kami semua terutama kepada Bang ya Juma. harus terus pokoknya kebenaran itu harus disampaikan walaupun misalnya ada yang tidak suka karena perbedaan dan keyakinan, ya itu kepulang pada mereka karena keimanan itu nggak bisa dipaksa. Tapi kan kayak misalnya contoh gini, Bunda dulu sudah tahu tentang paham tentang mempelajari tentang Al-Quran. Tetapi kan selama kita mengaji itu kan kita cuma mengaji, tapi kita nggak tahu kan, kita nggak pernah baca tafsirnya kan. Kalau kita pergi mengaji selalunya kita bacanya Al-Qurannya doang gitu. Tapi kan setelah kita dewasa kita mengaji lagi satu hal yang kita pelajari dalam agama kita ini kan kita gini. Ini Islam bener nggak sih gitu kan? Kita juga Masya nggak mau Allah, tertipu luar dalam biasa. beragama kita sendiri, bahwa kita kan agama dari orang tua kita gitu. Tapi ada kalanya kita juga harus tahu, benar nggak sih Islam ini? Benar nggak sih Al-Quran yang aku baca? Makanya gunanya hadis, gunanya tafsir. Tafsir itulah kita baca, itu yang bisa kita masukkan ke pikiran kita, nyambung nggak gitu. Jadi alhamdulillah bahwa tafsir Al-Quran itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya tuh yang terjadi itu memang benar-benar nyata, seperti bumi bergantung tanpa tali. Ya kan? Satu lagi surat misalnya
Jika air laut dijadikan tinta, ranting-ranting kujadikan pena, niscaya air laut itu nggak akan cukup. Kalau kita logikanya benar gitu. Kenapa? Karena Allah itu memberikan firman-Nya ke dunia ini hanya sebatas kemampuan akal manusia. Itu kan itu kan berarti menyatakan kebenaran gitu. Masya Karena kan Allah. Bunda on cam dong Bunda. Al-Quran bercerita tentang Al-Quran bercerita tentang langit dan bumi dan seisinya. Sedangkan Al-Quran itu ada di zaman Nabi. Bagaimana Al-Quran bisa tahu? Itulah kebesaran Ternyata Al-Quran ini ya, tadi. Bunda. Ternyata Bunda Korla ini cantik sesuai hatinya ya. Aku sering. Bunda on cam Bunda. Yang lain tadi saya mau nanya lagi nih. Bunda nggak bisa on cam sayang. Bunda, baru kalau tidur. di Ya Bunda. terjemahan sebelah itu Bunda, kan banyak memakai istilah-istilah Islam. Komentar Bunda seperti apa? Kalau mereka ya maksudnya gimana? Maksudnya jelaskan Di lagi. terjemahan Bible mereka itu banyak mempergunakan istilah Islam di sana tidak Bunda. pernah, Bunda gini loh. Sebenarnya gini, Bunda tidak pernah membaca tentang Bible gitu karena makanya kalau ada perdebatan, kalau ada orang ketika orang-orang Katolik berdebat itu Bunda cuma dengerin aja gitu, cuman sedikit kadang-kadang ada sebenarnya Injil dan Al-Quran itu bisa dibilang persamaannya banyak gitu loh. Cuman yang jadi masalah ada kesimpang siurannya tadi ini yang jadi bikin ribet gitu. Karena bagaimana Islam mengimamkan Injil, Jabur, Al-Quran dan apalagi satu Taurat. Kan? Kalau kadang-kadang gini loh, kadang-kadang ini maaf ya buat yang beragama di luar agama Islam, Bunda tidak mengkoreksi gitu, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang ini ketika orang mereka membuka Alkitab menyampaikan ini ada kebenaran yang sama seperti Al-Quran, tapi kenapa ada hal-hal yang belum bisa mereka pahami dan belum ada yang perlu yang kadang-kadang kok jadi begini gitu loh. Jadi kok jadi begini gitu. Kitab suci itu Bunda kan diturunkan pada Rasul itu berkesinambungan. Tidak ada yang dieliminasi terutama dengan. Sebenarnya Al-Quran itu kan sudah dijelaskan di Al-Quran. Dia menyempurnakan segala Alkitab yang dipersimpang siurkan gitu, karena kan kita hidup ini kan karena kan Nabi penyempurna itu kan ya Bunda ya, penyempurna. Jadi kerusakan penyampaian Alkitab yang di saat Isa Al-Masih udah nggak ada, itu banyak kesimpang siuran, makanya Allah membenarkan dengan turunnya Al-Quran gitu. Tapi ya udahlah, itu keyakinan orang beda-beda, kita nggak bisa paksa sebenarnya. Kita cuma kita cuma membenarkan apa yang dimaksud, biar nggak salah paham. Al-Quran itu bukan ayat yang dikarang-karang gitu loh. Kalau mau lebih paham lagi ya silahkan aja dibaca dan dipahamin pelan-pelan gitu. Kalau nggak bisa baca Al-Qurannya, baca hadisnya, lalu dimasukkan ke logika pikiran gitu aja. Makanya Bunda nggak mau berdebat, takutnya nanti jadi emosi, jadi bawa apa. Jadi bendahara aja Bunda, nggak usah debater. Jadi bendahara aja. Ya Allah. Ya Bunda sedikit ya dari Dewa sebelum Dewa izin pamit. Perdebatan ini mendapatkan kebaikan, Amin. mendapat kebaikan, dapat kebenaran aja gitu ya. Ya udah Bunda mau ngopi dulu. Bunda sebelum izin pamit Dewa, kita berpikir secara logika seperti ini ya. Kalau misalkan umat Kristen itu menamakan Taurat itu dikatakan sebagai perjanjian lama, dan kitab suci mereka dikatakan sebagai perjanjian baru, kita tahu yang namanya baru pasti akan terlahir baru lagi. Maka dari itulah kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu ada yang namanya perjanjian akhir. Apa perjanjian akhirnya? Yaitu surat cinta dari Allah untuk kami, Al-Quran berkarim. Nggak bisa gitu Terkadang Bunda menyimpulkan Alkitab ingin juga itu. gitu membuka Alkitab yang perjanjian lama, perjanjian baru. Di mana perbedaannya gitu loh. Lalu Bunda pingin membandingkan antara perjanjian lama dengan Al-Quran gitu loh.
Itu yang Bunda pingin coba lihat gitu. Baik, siap. Nah, terus tadi Bunda mau berbicara mengenai soal hadis ya. Dan ini pun Bunda harus tahu jumlah mengenai soal periwayatan. Kalau misalkan yang meriwayatkannya itu satu orang, itu dinamakan gaib. Kalau 2 orang, itu namanya ajis. Kalau yang meriwayatkan 3 orang, itu namanya masyhur. Kalau yang meriwayatkan 4, 5, 10, 100 ribu, itu namanya mutawatir. Mudah Bunda untuk menentukan hadis palsu atau hadis asli, kita lihat dari sanadnya, kita lihat dari matannya, kita lihat dari marawinya. Apakah itu sampai kepada sahabat? Kalau misalkan itu sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabiin, namanya makto. Jadi macam-macam hadis itu. Tapi kita mudah sebagai umat muslim itu untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Hadis itu sering dilontarkan dan sering diucapkan oleh ulama-ulama masyhur, artinya hadis itu bisa dikatakan syahid, benar gitu kan. Iya, Bunda, nanti kalau misalnya mau sharing-sharing, boleh dong kita kontakkan dengan Bang Zuma ya, Bang ya. Minta Bunda, dong ya. Dewa juga. Gimana sih? Bang Dewa juga. Oke. Pak Bunda Blokir, Bunda Korla, Bang Juma, makasih banyak. Dewa izin pamit dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau Bunda mau nomornya Bang Juma, ada di channelnya Bang Juma. Iya. Kalau mau nomor aku juga Bunda, ada di channel aku, di Slebes channel. Ya, kita sharing-sharing tentang Bible, Al-Quran, hadits, dan juga perjanjian lama baru gitu. Nomor aku nggak dipromosiin ya. Kalau mau Bunda nomor Resti ada di pohon. Ya, soalnya kan Bunda juga memang karena Bunda juga orangnya kan memang pingin banyak belajar juga tentang Islam gitu. Masya Allah. Islam ini kan agama yang sangat luas sekali tentang. Bunda kalau boleh tidak tahu, Bunda sekarang posisi di mana? Kalau boleh tidak tahu. Bunda di Jerman sayang. Oh, Jerman. Tadi ku pikir di Amerika, Bun. Ada yang ngajak sana untuk ini kegiatan-kegiatan mualaf, ngajak ke Amerika. Tadi mikir, oh udah nanti di sana jumpai Bunda. Ternyata di Jerman. Bunda di Jerman. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Saling mendoakan aja kita, Bun. Iya betul. Kebetulan bulan depan kami nggak ada niat ke Jerman gitu. Nggak ada yang nanya aku tinggal di mana ya. Ini hostnya tinggal di mana? Kalau mau nomor Aku tinggal di Tanjung Pinang, Bunda. Ternyata Bunda nanya. Kalau mau nomor handphone hostnya itu ada di keluaran Singapura atau Boleh Hongkong begitu ya, nggak boleh. ya. Stop. Sorry. Nggak boleh. Ya Bunda, nanti aku mau sharing-sharing sama Bunda. Aku mualaf loh Bunda. Nggak nanya. Iya. Aku mualaf karena nikah Bunda. Nggak taunya aku cerai Bunda, dianatin. Tapi aku bertahan di Islam Bunda. Benar, karena kan kamu kan mualaf bukan karena nikah, tapi awalnya kena nikah. Tapi pada akhirnya kena Allah, jadi bertahan gitu. Pinter Bunda, benar Bunda. Bunda tanya aku dong. Siapa yang ngomong? Yang mana? 400. Yang mana 400? Itu di samping aku Bunda. 400 tinggal di mana? Saya tinggal di Kalimantan. Nggak udah, saya tinggal kembali ke topik Bunda. Ada nggak sih advis, dengerin. Bunda, ada nggak sih advis, ada kritikan tapi seperti apa kepada satu pesan yang Bunda harus sampaikan kepada kalian semua. Kita apa itu, boleh Bunda? belajar tentang agama, kita boleh menguatkan iman kita, tetapi jangan berlebih-lebihan. Setuju. Benar, Setuju, itu Bun. tidak kenapa? Karena kita memang dianjurkan jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Dan jatuhnya nanti kita jadi yang terkesannya lebih sombong, lebih mengatur hak orang. Benar Bunda, benar. Tetap apa ya, standar gitu loh. Itu yang harus dipahamin juga gitu. nggak boleh melanggar hukumnya Bunda ya. Karena kalau kita memperdalam agama sama dengan kita seperti memperdalam politik. Jadi berlebih-lebihan. Baik, luar biasa. Bunda, ada pertanyaan tadi yang saya tujukan kepada Pak Joni begitu. Bagaimana perkembangan orang makan babi di Jerman, Bunda? Kebetulan di Jerman kalau soal makan babi kayaknya konteksnya udah
nggak perlu dibahas lah itu. Iya. Ya Joni kalau makan babi Bunda. Perlu dibahas. Bunda Niki di tadi juga bilang, fallback ya, Pak Bun. Hendrikles. Aku udah di fallback Bang Juma. sekarang gini, Iya. sekarang gini, kalau Sorry memang Pak John, kalau bercanda gini, kalau memang di Al-Quran dikatakan tidak boleh makan babi, darah dan bangkai, itu kan udah tertera, jadi kita jangan lakukan. Ya kalau mereka tidak mendapatkan makan tidak dibolehkan makan tidak boleh makan babi misalnya di dalam Injil, tapi dalam Injilnya, tapi mereka melakukannya dengan dalil ya, itu yang susah jadi ya itu yang perlu diperbanding-bandingkan. Di fallback ya, Bun. Kepo, Pak Hendy Nanti kepo mau yang makan ini babi. mau ngajak ke Makassar. Hendy kepo. Oh, Bunda boleh. mau dia Ini ke Makassar. siapa yang ngomongin? Bang Zuma. Bang Zuma ini tinggalnya di mana, Bang? Di Makassar, Bunda. Oh, di Makassar. Siap. Mau ngajakin Bunda ke sini jalan-jalan di tempat wisatanya boleh, Bang insya Allah, Zuma. insya Allah, boleh. Bunda Biar jadi datangin saya. sekaligus promosi ya kan. Sambil menjelang sambil minum susu ya Bang. Bunda datang ke tempatku itu membludak pengunjungku berarti. Iya, pantesan aku gak diundang karena gak ada manfaatnya. Kamu aktivitasnya sekarang apa, Bang Juma? Saya ini masih kerja enggak, selain daripada itu saya di properti dan juga ada sedikit usaha wisata, Bun. Tapi kamu memang tadi sempat Bunda cek profil kamu ini ya sering diskusi, sering mengadakan diskusi agama gitu maksudnya enggak? Iya. Kebetulan iya, saya Bunda. ketua Mualaf Center Indonesia bagian Makassar, Sulawesi Selatan yang Barat. Bang Iya. Juma kalau nggak diskusi sakit perut Bunda. Ada undangan bulan depan ke Istiqlal. Alhamdulillah saya Oh, iya. diminta Oh, untuk berikan sukses selalu. materi. Semoga apa ya selalu. Amin. Amin. Belum lagi Bang. Sering nanya jumpa-jumpa saya dong, artis Bunda. yang mualaf juga. Oh, iya. Teman artis mualaf sering jumpa kita. Iya. Bunda kok Iya, enggak nanya saya? Ternyata gini ya saudaraku, ternyata Bunda Korle itu baik ya orangnya. Oh iya, memang dari dulu baik. Kita ikutin dia selalu kan. Anak-anak di rumah kan Iya. sering tuh ikut-ikut. Aku sering nyimak itu loh, piti-pitinya Bunda aku sering nyimak loh. Kalau dia live Orang rebutan orang. Bunda baik. Bunda selamat kenal, aku juga memperkenalkan diri. Iya, Saya Hanis salam Lebes kenal juga. buat semuanya. Bebas, Lanjut nggak perdebatannya, ditanya nanti Bunda kok. simak dari bawah aja ya. Ya, saya Hanis Lebes juga berasal dari Makassar Bunda. Tapi sekarang Di mana, stay di sayang? Hong Kong, di Hong Kamu dari Jakarta. mana? Yang mana yang ngomong ini? Handi Bunda. Handi Selebes. Bunda. Andi yang mana ini Andi? Handi Cek. samping Bang Juma, Handi Selebes. Yang pakai kacamata Iya, hitam. pakai kacamata, Iya. belum ada tongkatnya Bunda. Oh, iya. Tinggalnya di mana aslinya? Mana? Asli Bugis, tinggal di Jakarta. Oh, aslinya Bugis, tinggal di Jakarta. Oh, Bugis sama Makassar bedanya di mana? Kurang lebih sama lah, sekampung. Sama sukunya sama Bunda. Aku juga Oh, Makassar. sama sukunya. Iya. Oh. Bunda orang Medan ya, saya orang Medan loh Bunda. Oh, kamu orang Medan ya? Iya. Aku Medan Amplas. Tapi kamu pakai marga ya? Iya, Marga Sinaga. Oh, kalau Bunda Melayunya. Oh, Kita gahai toh. Sinaga Bonor. Bunda di Wah. mana Medannya Bunda? Sarupa doh tuh Bunda tuh berjabuan. lahirnya di Nang Hadong Hepeng. Bunda lahirnya di Bang Juma. Medan. Medan di mananya Toh. Bunda? Mangga Tulo. Bunda Medannya di Amplas. Sama Bunda, aku juga Amplas. Aku Baja 5. Tapi Bunda lahirnya itu di Pasar mana? 4 Marelan. Enggak, Bang, Baja 5. Tahu Bang Juma Pasar Empat Bunda Marelan. lahirnya di Gang Bandung. Depan Oh, Rumah Sakit Advent. Oh. Rumah Sakit Advent. Kamping, tahu kan? Ayahanda, ya. Oh, Bunda anak Ayahanda. Jalan Mistar. Ya, kalau dibilang sebenarnya sih Ayahanda yang mana? Tunggu dulu. Petisa, Bang, Petisa. Petisa. Iya. bukan salah. Jadi, Ayahanda Petisa. Sewampu kan, Bunda, Sewampu. Salam. Jalan Iya, Mistar. Sewampu, Jalan Sebatahari. Mistar. Jalan Mistar. Tapi dia lebih tepatnya kalau dibilang itu skambing kayaknya lebih gampang. Oh iya, si Skambing, Sewampu, bener dong Sewampu. Beda, Simpang Sewampu. Barat. Beda. Iya, Sepang Barat gitu. Ah, bener Simpang Barat.
Bunda sering makan bakso di situ kan? Bakso di situ laris tuh. Pakar Ayah Anda. usaha sama nih. Bunda itu sebenarnya Ya oplosan Bunda tuh. cuman lahirnya aja di Gang Bandung sampai umur 7 tahun. Udah tuh udah nggak pernah lagi. Udah di Pekanbaru. Oh, Tapi bukan. abdi di Bandung teh Keluarga- Bunda, abdi di keluarga- Bandung. Keluarga masih banyak di Medan gitu, tapi bundanya aja yang memang enggak gitu. Jadi kebetulan bunda memang ikut keluarga Minang. Jadi bunda tuh diasuh sama keluarga Minang gitu. Di keluarga Minang itulah bunda lebih banyak belajar tentang ngaji, tentang sholat, tentang Masya Al-Quran Allah. gitu. Karena dari bimbingan itu nggak bisa kalau di zamannya jadi bunda tuh punya ibu kandung, ibu angkat. Kalau di zaman ibu kandung ya lebih banyak main-mainnya, ngajinya gitu, ngerti nggak? Ya, Ngerti. Banyak main, karena kan tuh masanya lebih anak-anak gitu loh. Lebih kayak anak-anak, kayak anak-anak kan kadang belum nangkap kali kan, lebih banyak main-mainnya gitu. Tapi Ya, kalau Bu. kalau di ibu angkat itu bunda lebih kedewasaan Serius. gitu. Udah kelas 3 SD gitu loh. Jadi kayaknya Bunda kalau Yesus sama Bunda Maria itu anak kandung apa anak angkat? Jangan itulah ngobrol ini aja. ini ya gini. Kita boleh berdebat dengan agama Nasrani apa agama dua Islam gitu. Tapi penyampaian jangan menyakitkan gitu loh. Iya betul. Rasain lu Handi. Nyaman kau. Handi dasar Kita lu. menjelaskannya dengan Kapok lu, Rasain lu Handi. seperti ini. Gua dukung lu Joni, gua dukung Joni. Satu contoh seperti ini. Jadi Kamu jangan mau- gede satu kepala lu contoh gini. dilibel sama Bunda lu, Jon. Kamu satu Lu contoh tunggu gini. aja John. Tunggu aja Bunda kabur ya. Kamu ngaji tapi Kapok lo Handi, kapok lo Handi. Kita dengarkan Bunda dulu, Dengar ngomong. enggak? Gini, misalnya gini. Bunda suruh kamu ngaji, tapi Al-Qur'annya Bunda campakkan ke kepala kamu. Kamu terima enggak? Nah, Betul. Nah, itulah Itu dia. artinya. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang baik pada orang, sampaikan dengan kata-kata yang baik gitu loh. Jangan Masya dengan- Allah. supaya ilhamnya, supaya Hidayah. hidayahnya masuk. Hidayah. Jadi kayak gini, kalau misalnya orang menyampaikan suatu kebaikan tapi dengan cara-cara yang tidak kita terima, bagaimana otak kita akan menerima? Siap. Dengerin tuh Jon. Ya. Makanya Jon, lu jangan menuhankan anak orang Jon. Dengerin tuh. Tobat lu, Kalau tobat ya. kamu ingin menyampaikan sesuatu isi Al-Quran kepada orang yang di luar tidak paham dengan Al-Quran, sampaikan dengan kata-kata yang baik dan jangan seperti kata-kata yang kasar, supaya mereka menangkap. Insya Allah mereka dibukakan oleh Allah pikiran dan hatinya. Amin. Kalau di- Bunda, angkat saya jadi muridmu Bunda. mendapatkan ilmu dengan makanya ketika bunda kalau memahami, ketika bunda ada perdebatan antara misalnya ini Katolik gitu, itu bunda dengarkan pelan-pelan gitu loh, menjaga iman tetapi tetap bertambah ilmu gitu loh. Masya Tapi Allah, menjaga luar ilmu. biasa. Jadi gini, kita juga jangan begitu Soalnya- gampang untuk apa itu. Dengerin Jon, makanya Jon jangan Soalnya Jon menuhankan ini anak kalau orang Jon. jilid Dengerin tuh nggak Jon. masuk. Masuk. Jadi kayak Lu ngomong kayak kena gini deh, sekat kayak Rondi. gini, ingat ya, ingat Rasulullah memiliki seorang apa namanya, ipar Sahabat. mertua ya, mertua orang Yahudi kan. Coba Juman, kamu tahu itu? Bang Juma disuruh ngomong. Apa sih Kamu apa? tahu kan? Apakah Rasulullah punya mertua orang Yahudi? Iya, betul. Ada. Tapi dia nggak pernah kan kasar terhadap Siap. mertua. Benar sekali. Nah itulah contohnya. Jadi kisah-kisah. Jadi gini, kalau kisah-kisah tentang Nabi itu sudah ada di beberapa sudah banyak tersiur, sudah banyak kita tahu. Coba kita pahamin dulu bagaimana Nabi menyampaikan pesan, menyampaikan ajarannya, menyampaikan firman Tuhan itu dengan cara-cara Ada Mbak De. gitu. Jadi kita nggak boleh gitu. Mbak De, kenalan sama Bunda Korla Mbak De.
Kalau Baik, mereka Bade. ingin mengolok-olok Al-Quran, kitanya jangan mengolok-olok. Kita menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Kasih sama Bade, naik Bade. Bagaimana Kenalan kalau sama mereka, Bunda Bunda? Korla. Hendy suka Bagaimana ngolok-ngolok kalau Bunda. mereka, Bunda? Kenalan sama Bunda Korla. Udawilah Di Silipit suka ngolok-ngolok tuh. kabil di luar batas, kamu hikmat. bantah gitu. Tapi Nah, kalau mereka jangan bagaimana dibalas. Bunda terhadap kita Bunda? Mereka selalu menghujat gitu Bunda. Gimana tuh Bunda? Biar Kita sabar. mereka ya. Kita Ya, sabar, kitanya menyampaikan dengan baik. Kalau sabar, misalnya tadi seperti kalau misalnya tadi bilang Nabi Rasul ada yang bilang katanya Nabi itu aja dicintain oleh sahabatnya. Host, sampai naikkan dia- Mbak deh host. sampai Iya, dia udah aku mengatakan bilang nih. dirinya Tuhan. Bade Tidak minta ada permintaan Bade, tidak gak ada nampak Nabi Bade. Muhammad mengatakan Kenalan dirinya sama Tuhan, Bunda gitu. Korla Bade. Bahkan Nabi Muhammad pernah bilang jangan mencintain aku berlebihan. Bahkan Iya, nanti betul, kamu anggap betul. aku seperti Tuhan. Masya Kan Allah. ada. Luar biasa. Iya betul. betul. Nanti seperti Insyaallah, Bunda Korla. seperti orang Nasrani katanya. Ya, Ada betul. ayatnya. Itu kan ada firman, makanya salah jangan mencintai tekan. Rasul berlebihan Salah tekan. gitu. Itu salah. Sebenarnya kalau itu salah poinnya Nggak dia tahu membaca, caranya. karena dia nggak paham gitu. Gitu aja. Ya udah gitu aja ya, Bunda turun dulu. Bunda tunggu Bunda, ada yang mau kenalan Bunda, bentar Bunda. Sebentar, Bade. Sebentar Bunda, saya tunggu ke Makassar ya, sekalian nanti kita Iya, sayang. promosiin wisata saya, wisata Rumah Hobbit Bulangi ya, Bun. Iya sayang. Bunda, ayo, Alhamdulillah. Bunda lihat sendiri. Udah, saya Bunda. mau kenalan nih. Ya bentar Bang Joni, Bunda ini ada Bade, mau kenal Bade. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Korla. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Kamu gimana Bunda, sehat? aku boleh ngomong sedikit nggak sama Bunda? Tentang apa? Bunda itu temen lama aku waktu di Batam, inget di Jodoh masih di kos-kosan, kita fashion show bareng, kita berjuang bareng. Tapi Bunda lupa waktu masih zamannya Boyke, zamannya model-model dulu. Di mana itu di Batam? Di Batam Bunda, di Jodoh Bunda. Kita kos bareng. Kita nggak kos bareng Bunda, tapi aku selalu nyamperin Bunda, Bunda selalu nyamperin aku. Waktu itu aku masih tinggal di Blok 5. Pokoknya waktu itu kita pernah berjuang sama-sama di dunia model. Tunggu. Berarti kamu orang model? Batam Bunda. Enggak, tapi kita sama-sama di dunia model. Iya, sama-sama di dunia model. Aku nggak usah speak up Bunda yang Oke, pernah aku ngikut apa-apa gitu. Paham kan Bunda, paham kan? Aku kangen, aku selalu ngeliat Bunda di YouTube, tapi aku nggak bisa. Pasti Bunda banyak fansnya dan nggak akan pernah ingat aku lagi. Enggak, pasti nggak ingat karena kan sudah perjalanan hidupnya udah makin kesini. Jadi lebih baik Bunda, sudah kita dulu banyak dari orang-orang yang Jodoh Bunda ke kenal Blok dan Bunda 5. lewati. Jadi Bunda lupa Iya. nama. Mungkin kalau ketemu Bunda, mungkin paham. Kalau ketemu- dulu kita di Jodoh, kita ke 21. Bunda masih ingat 21? Masih. Kita jalan bareng, kita cari makan bareng. Waktu itu sama-sama Bun. Kamu megang HP Bunda enggak? Enggak, aku nggak berani, aku nggak berani deket. Tunggu. Nggak berani deket. Pada saat itu kamu suka di samping Bunda enggak? Selalu di samping Bunda. Bunda Kamu nangis, megangin HP aku Bunda? dengerin semua. Gimana Bun? Kamu sering megangin HP Bunda? Yes, Kamu yang bawa HP Bunda? yes, karena Bunda suka bingung tuh dengan HP-nya dulu tuh. Aku tuh cuman nggak mau Apa Bun HP waktu Bunda zaman dulu? Apa ya Bun ya, kalau nggak salah Motorola apa ya Bun? Lupa lah Bun. Aku aja sendiri dulu. Iya betul ya Allah Tuhan. Ingat Bunda, ingat. Kamu rambutnya Bunda. gimana waktu itu kalau nggak salah? Bunda tahu nggak? Aku tuh sengaja nggak mau nyamperin Bunda waktu di media sosial. Bunda lagi terkenal dan segala macam. Aku takut dibilang pansos. Iya karena kan memang kalau teman-teman Bunda kan memang banyak banget yang dekat-dekat yang akrab tuh banyak banget. Kamu bagian gitu. Tapi susah. Bunda dulu gitu. suka bilang gini loh sama aku cantik pakai ini, aku cantik. Dulu Bunda aku panggil Cynthia, bener? Iya nama Cynthia. Indri, ingat? Bener Bunda? Jadi Iya. aku dulu panggilnya Kak Indri.
Iya, tahu. Tapi Ikhwan Bunda Villa, masih, maaf ya, Bunda masih aku belum. reuni dikit sama Bunda, maaf ya Ikhwan Villa. Ini beliau ini teman lama aku banget. Gak apa-apa. Malah kami diam semua ini. Gak apa-apa, kami diam semua. Silakan. Bunda, soalnya Bunda masih, Kami soalnya nyimak. ada beberapa teman yang Bunda kenal banget di Batam, tapi kamu ini yang mana satu ya? Tunggu dulu. Bunda, Nah, kalau kita sama-sama punya handphone, kita bisa cerita banyak, pasti Bunda inget aku. Kalau sekarang kita di sini, Waktu kamu jalan sama Bunda tinggalnya di Jodoh Bun, di ruko-ruko Bun. Di Jodoh yang deket pasar. Deket pasar Bun. Bunda tuh tiap hari nyamperin ke Deket rumah. Jodoh apa kan Bunda pernah pindah 3 kali. Kamu yang di mananya? Yang di Jodoh Bun. Jodoh itu yang berarti Yang deket Jodoh pasar tuh- Bun, deket pasar, nggak jauh dari pasar Bun. Kalau dulu tuh namanya Tos 3000 kan Bun. bukan depan hotel Nagoya. Depan nggak jauh dari Melia Panorama Bun. Iya, tapi kan kamu waktu itu yang di sebelah Bunda yang kamu tinggalnya di samping hotel itu ya, depan kantor Enggak polisi Bun, ya? aku nggak tinggal di samping hotel, aku tinggalnya di blok 5 Bun. Bunda coba ingat sama teman-teman lama waktu Susah. dulu di Batam. Nggak bisa. Ya Bunda agak-agak soalnya ini kan. Udah itu story-nya jauh sekali ya. Pada itu Bunda usianya Betul banget. masih 16 tahun itu. Jadi Karena iya Bunda dulu masih muda banget. Bunda tuh dari dulu ya Ikhwan Villa, Bunda ini emang udah cakep banget, cantik banget, dan dia dulu di Batam itu miss dan banyak dikejarin orang, aku ampe bingung. Bunda sama Afafa tahu nggak Afafa di Jodoh Pasar Second Afafa? nggak tahu belum kelar ini. Nggak tahu dulu, belum ada Bun. Bunda blokir dulu itu belum ada. Oh gitu ya. Bunda orang lama di Batam. Panorama udah ganti nama Bun, udah nggak Panorama lagi namanya. Yang Bentar, ngomongnya yang host. mana sih? Yang mana yang ngomong? Bentar host. Biar Bade yang ada D, terus titik 2 D di D. di atasnya Bang Juma, pas di atas Bang Juma. Oh, kamu sekarang di Batam. Kadang aku di Batam, kadang aku di mana-mana. Bun. Udah berkeluarga? Dulu pernah. Dulu. Tunggu dulu, kamu ini pernah temennya Bunda zaman di Batam di Jodoh. Iya Bun, di Jodoh Bun. Ingat-ingat dulu Bun. Susah banget soalnya banyak banget teman Bunda gitu. Bunda dulu nggak banyak temen. Bunda dulu di Batam itu nggak banyak temen. Nggak banyak di Batam, nggak banyak temen. Tapi Bunda bisa dulu nggak dibilang banyak antara temen di 2 antara Batam. 4 gitu. Tapi kamu yang mana sih? Bunda inget nggak? Udah, Riniko? Dinda ceritakan aja kalau kamu itu Superman, udahlah. Bunda inget nggak Windsor? Windsor yang mana ya? Bunda udah Ikhwan Villa, Bunda nih emang udah lama banget keluar dari Batam, tapi beliau ini temen lama aku dan aku tahu banget dulu siapa Bunda. Windsor Dia tempat orang makan, baik, Bunda. tahu nggak? Dia tahan lapar demi orang lain, dia tahan cari duit demi orang lain, dia tahan membahagiakan orang lain. Ini Bunda Korla nih. Dia emang dari dulu kalau ngomong itu emang blak-blakan. Hatinya tuh bersih banget. Makanya aku bisa dekat dengan Bunda Korla itu. Tapi dulu aku panggilnya itu Kak Indri. Open cam aja deh biar ditahu sama Bunda. Gak usah. Ini lagi di luar soalnya. Soalnya waktu itu kita kan bertiga waktu itu. Saya juga jadi model juga. Pede Kan. kali Bang Juma. Saya yang angkat tasnya Bunda kok. Yang bersihin sepatunya dia. Bang Juma pede kali. Dia nanti kalau bisa Bunda, kamu izinkan aku follow Bunda boleh? follow deh. Follow Bunda ya. Tapi Bunda follow aku ya. Nanti kita nostalgia. Aku udah di follow sama Bunda. Makasih ya Aku Bunda. juga ya Bunda. host, diam. Ini Bunda dia di mana? Bunda di mana sekarang? Bunda follow kamu sekarang ya. Iya, aku fallback ya Bun. Ya. Bunda aku mau Bunda di mana ingetin sekarang? Windsor tempat makan Bunda. Windsor tempat makan. Nanti kita Yang ada ngomong ya. musik-musiknya. Bunda penasaran Iya. nih kamu siapa ini apa? Akhirnya nanti kita jumpa juga dengan Bunda Korla. Ya, Yes. udah ya. Bang undang aku ya Bang.
Mau Teman-teman, diundang ini ke Bunda, wisata teman-teman, Rumah Hobbit Bolangi lah pokoknya teman-teman. nanti si Bunda. Bunda ini ya, Ini, Bunda ini orang baik dengan segala Joman ini, kegilaannya dia Bang- baik loh. Bang Jaman nih Bunda fallback juga ya. Iya, makasih Bunda. Saya Bang juga, Jalman, Bunda. Bang Juma, Bunda, Bang Juma bukan Jalman, Semuanya lah, Juma. Bunda, semuanya. Tapi intinya pokoknya Jalman. intinya gini. Pokoknya makasih banget buat yang udah ngasih Bunda ngomong gini. Buat deh nanti kita ngobrol ya deh. Iya Bu, nanti aku kasih tahu nama asliku, nanti Bunda pasti ingat. Pakai nama asli lagi. Kasih tahu lah. Bang Jaman. Ya udah nanti aja. Kayaknya ada perlu kata kali ada yang perlu dirahasiakan kayaknya ini. Iya betul. Nama aslinya Mbak De itu Bunda Tukimin. Ya Allah ya. Sainem. Bunda, I Oh, love ya you Allah, ya Bunda. Allah, ya Allah. Makasih udah follow, I love you Bunda. I love you sayang. Aku Dia yang nanti ngomong kita host Bunda ngobrol ya, host Dek. yang punya room. Bunda kenapa bisa nyasar ke room depan? Ikhwan Villa sekalian, kalian jangan salah ya. Bunda ini agamanya kenceng loh. Dia ngerti banget loh dengan agama. Jangan dibongkar. Iya, Masya Allah. jangan lihat dari penampilan Bunda yang gila. Dia emang gila, tapi gilanya itu buat nyenengin orang, buat bahagiain orang, tapi hatinya tuh selalu hancur. Makanya saya mau daftar Mbak De jadi Enggak muridnya. lah, udah nggak hancur lagi hati. Jangan kayak Andi Udah Selepes nyaman, tuh. nyaman dan tentram Bun. saat ini sayang. Hah? Bunda sayang, Iya, di Mandose sekarang. SPC di Jerman. Bunda, Akika mawar-tawaran kanoing di Mandose. Ya Allah langsung bahasanya ya bahasa zaman dulu. Yala. Aku baru 2 bulan kursus. Ya Allah. Bang Jaman dipanggil Bang Jaman. Mandos ya. Aku lo akika dulu belum di akika Ya, Bunda udah karena ya. saya mulai ada kambing waktu dulu. Kopi dulu. Deh nanti kita nyambung lagi deh. Nanti kamu coba DM Bunda ya. Ya nanti sama-sama siap, Mbak De ya, Bunda Siap. ke Makassar kita ya. Iya. Oke, sip. Makasih Oke, boleh. Bunda. Bunda namanya Bang Juma bukan Bang Jaman, Bang Juma. Yang entah apa-apanya dibilangnya. Bang Jaman. Zaman. Dulu itu waktu di Batam saya ngomong nih, waktu di Batam. Kadang-kadang Bang Handi gak bisa dipercaya. Dulu. Nggak bisa Waktu di dipercaya. Batam dulu itu memang Mbak De kan teman-teman sering dia maafin bawa. aku ya langsung aku nggak pernah kan masuk ke sini langsung nyerocos gitu, tapi Nggak apa-apa Mbak De, nggak sama apa-apa. beliau. Kami suka loh, kami suka. Nggak apa-apa kan lagian Bang Juma tadi dia kasih Bang Juma juga ngomong naikin Mbak De horse, nggak apa-apa. Soalnya kalau aku cerita, wah aku kenal nih sama Bunda Korla, beliau teman aku gini, orang nggak akan percaya, bener nggak sih Bunda blokir? Pasti Enggak. dikirim pansel. Mbak Bade aman, Bade pokoknya aman, enggak ada gitu dah. Nah ini Bade ada aman. Bunda Sugi juga. Hai Bunda Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. Mama Bunda blokir, jadi teman-temanku yang artis, yang live itu aku sengaja emang nggak mau masuk. Kenapa, Mbak? Nanti dibilang pansos dan segala macam, kayak Nikita Mirzani, bla bla dan lain. Itu temanku semua. Masya Allah. Masya Allah. Bade ajak aku dong kenalan sama artis. Boleh. Ya, aku Tapi jadi ini sel- Bade. Tapi Aku selama jadi- ini udah kenal sama Bang Suma, gimana sih? Nggak merasa ya? Bang Juma laki-laki nggak boleh, nggak murim. Tapi Bade, artis juga. nggak ada Bang Juma. Bade, Iri kali dia. Nggak terima main kita. nggak main kita. Oke, Bade. Jadi sekretaris pribadi Bade aku mau lah Bade. Kesempatan dulu dong, tamu baru datang nih. Yang ada ini. megang-megang tas, Ustaz Sugi, maaf bentar ya Ustaz Sugi, urusan perempuan bentar. Lanjut. Bade, aku megang-megang tas Bade aja nggak apa-apa deh. Aku aja gosok baju di laundry, gimana dong? Gak ada lowongan. Ini mana Mbak Esti ini biasanya megang setrum, megang tas. Bukannya linggis. Parah. Linggis dari ruko ke ruko bongkar. Tadi gimana ceritanya bisa nyasar ke sini Bunda Korla ya? Nggak tahu. Zaman SMP dulu, akhi. Dulu pernah saya satu sama-sama SMP. Ya, dia di Mana ada, dia- mana ada. Sama SMP. Serius. Di Batam, Serius. di Bolangi. Ah, Ya kan? betul. Dulu waktu Bisa Mbak aja Gurunda. Iya, Korla saya itu. sama-sama di sekolah model itu sama-sama. Cuman saya nggak lulus di kecantikan. Dia Ya, lulus. nggak ada. gitu. dulu begini dengerin dulu. Dulu waktu Senang Mbak kenalan, Korla Mbak itu De. lagi di Alhamdulillah. Batam. Iya, Dulu saya itu juga HP-nya kan senang sering kenal. pakai Motorola tuh. Motorola masih
pakai Kalau itu karena Mbak dia kasih tahu dulu. Nah, waktu itu dipanggil namanya Mbak Indri. Gak ada. Gimana sih? Gak ada itu. Aku cerita dikit tentang Bunda Korla ya. Boleh, banyak juga nggak apa-apa, boleh. Bang Juma tadi mau turun katanya, turun aja Bang. Diam dulu ya. Diam Udah aku dulu. pamit ya. Assalamualaikum. Ngambek. Jangan aku baru naik. Jangan turun dulu Bunda. Iya sayang, iya di sini aja aku. Oke, lanjut. Aduh, masya Allah. Lanjut, Mbak De. Jadi gini dulu, waktu itu umur aku masih belasan tahun, tapi aku udah Sakit hati selesai ya? SMA. Cemburu gua. Cemburu masih mau datang. Iya lanjutin. Jadi aku dulu bersahabat deket sama Bunda Korla waktu di zaman kita masih sama-sama susah, sama-sama berjuang. Nah, beliau itu yang mensupport aku untuk supaya tetap jadi Miss Batam waktu itu. Nah, alhamdulillah aku meraih itu Miss Batam di tahun 98. Yang lain saya pamit ya. Makasih. Iya. Gak ada Ipan Gunawan, Ini yang mau kabur ini miskomunikasi dia tuh. Kasihan Miss Batam dia. Miskomunikasi dia. Gak ada Ipan Gunawan. 5 Charlie. Bentar. 5 Charlie 5 berapa? Lebih cepat lebih baik. Bentar Bang Hadi, Bang Ipan Gunawan aku nggak berteman dan nggak follow. Coba kalau memang ada minta permintaan aja Ipan Gunawan ya. Biarin Mbak De cerita dulu, jangan dipotong-potong, woi. Bilangin susah amat. Ya, harga itu. Silakan Mbak De, Silakan Mbak De, lanjut Mbak De. Nah, beliau itu orang baik. Dari dulu dia selalu mengingatkan tentang agamanya kenceng itu Bunda Korla itu. Masya Allah. Dan banyak orang bilang dia itu banci dan segala macam. Sepanjang aku kenal Mbak De, satu kali lagi bilang kena peringatan, jangan ngomong itu lagi. Oh iya, oke. Dan banyak yang bilang beliau itu begitu ya, udah paham kan? Iya. Tapi sepanjang aku kenal sama dia, tidur bareng sama dia, mandi bareng sama dia, jadi secara physically itu aku udah ngelihat semuanya siapa beliau. Iya, aku sering nonton PT-nya. Jadi dibilang suara dia seperti laki-laki, apa bedanya suaraku pun seperti laki-laki loh, tegas. Apalagi saya, kan? Mbak De, apalagi saya kan. Lanjut. Saya juga kayak suara laki-laki, biasa aja kok. Emang laki-laki. Terus mereka dia itu pejuang loh. Dia selalu ngebahagiain orang lain walaupun dia tidak bahagia, dan hatinya bersih banget, tulus banget. Jadi apa yang terlihat di media sosial pas dia live itulah dia sebenarnya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau ngomong itu dia selalu random, tiba-tiba ngomong, kenapa orang itu lewat gini gitu. Itu cuman manipulatif dia aja untuk kekosongan hatinya. Jadi kalau ketika dia lagi berpaling dari bicaranya, itu ada yang dia pikirkan. Jadi aku tuh deket banget dan paham banget dia. Tapi setelah itu kita berpisah dengan waktu yang lama sampai dengan hari ini. Alhamdulillah senang banget bisa ngobrol kembali sama dia, pengen nangis. Naikin Pak Pipo. Nggak ada Bang. Untung Mbak De masuk ke sini tadi. Jadi aku bisa Mbak De naik Mbak De. Dan Bang Juma mungkin dengar aku ngomong, jadi suruh naikin gitu. Insyaallah Mbak De, orang-orang baik ya. Biasanya Mbak De masuknya malam. Untung dia masuknya di sore. Diam. Ada apa? Pakai kode-kode apa Bang? Bunda Rahma, maafin ya kalau aku tadi langsung masuk langsung ngerocos minta dinaikin. Gak apa-apa Mbak De. Bunda Rahma juga suka ngerocos kok. Gak apa-apa Mbak De. Gak apa-apa. Kenapa jadi Bunda Rahma yang jadi sasaran ya? Bunda Rahma ini juga orangnya suka ya? ngerocos. Ini orangnya Bunda yang ini ya? Bunda blokir. Ya Mbak De. Thanks banget loh, aku jadi jadi terharu karena udah lama banget aku pengen ngomong sama beliau, tapi aku memang nggak pernah DM beliau, nggak pernah berusaha untuk mendekatkan diri karena beliau lagi di atas lah, lagi naik-naiknya. Terus kita sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak tegur sapa. Oke.
Jangan nangis Bade, nanti hujan. Jadi Bunda Korla itu pejuang ya, Mbak Dia. Ya Dewi Persik. Iya, jadi Bang Eri bising. bukan aku. Berarti namanya ada nggak di urutan nama-nama pahlawan revolusi, nggak ada ya, Mbak? Kan Bade kena peringatan. Karena membilang itu tadi transgender itu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, Bang. Akhirnya saya bisa pamit kan. Oke. Dia dulu emang udah maghrib di sini, saudara-saudara sekalian. Saya Memang jahat kali Bang Juma inilah. Wah, pamit dulu, ntar malam kita jumpa lagi ya. Aku juga Oke. Oke Bang, tutup. Iya. Soalnya Bunda Korla nelpon ini mau ngajak Malah kopi gak katanya. yakin aku gak ada. Jumpa tengah. Jumpa Apa tengah. tukeran nomor WA, gak yakin aku gak. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tutup dulu di YouTube. Terima kasih buat yang ada di live chat ya. Abis ini saya mau telepon bertiga dulu Bunda Korla sama Mbak Dia. Gak itu. DM di follow juga belum Hadi. Bang Jaman baru di follow Bang Ini Jaman. kalau gua ngomong kenapa sih pada sirik? Biarkan dulu. Gak gua sirik ngomong. karena gak bener omongannya. Itu namanya sirik tanpa tak mampu. Gak ada. Masih bersuara Bang Jaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di live chat. Sampai jumpa. Iya, Mbak De, ya. Untuk Sampai yang terakhir Senang Bang loh. Andi, yang terakhir. Senang kenalan Apa itu, Mbak sama De? Mbak De, senang. Iya, semua Mbak Dem. Iya, untuk yang terakhir lanjut. ya untuk yang terakhir sebentar teman, ini serius. Terima kasih buat kepada guru saya juga nih Pak De Sugi yang begitu semangat ya. Satu-satunya guru yang paling kami sayangi gitu ya. Ya, keren. Mengkuaranya masih ada nih. Waktu Kemana pun tampil pertemuan beliau. kita di Bentar dulu dong. Waktu pertemuan kami di Makassar, pertama kali ketemu dengan Bang Juma, ya biasa aja begitu. Apa yang membuat sulit untuk dihilangkan terus menjadi kenangan? Waktu berpisah, saya bawa handuk 2 basah semua dengan air mata. Oh. Gak percaya. Jadi apa ya? Kayak sinetron. Sinetron ya. Kayak film India. Jadi sepertinya Pak Desuki udah nyampe di Jakarta bersama saya, kayaknya perasaan masih di Bolangi Pak De. Bang Juma mana? Loh, Bang Jaman, Bang Juma. Bang Jaman. Ada aja Bang Jaman. Bang Iya, Jaman. Bunda Korla tadi manggilnya ini siapa? Bang Jaman. Nah, Oh Jaman udah ini aku follow ya katanya. Kenapa host ini enggak ini ya? Ini udah diantar Bang Adi. Udah. Ini saya pakai. Enggak, yang untuk Bang Juma. Belum sempat. Nggak boleh nampaikan pistol kalau di ini Bang. Bukan itu. Woi, itu Bang Aribi, woi. Katanya permisi. Oke, terima kasih buat yang ada di YouTube. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon